Engkau mengenal kami satu demi satu, nama demi nama. Kami kepunyaan-Mu. Kami tidak pernah sendirian di dalam mengarungi pelayaran hidup ini. Engkau ada di dalam bahtera kami. Engkau yang meneduhkan badai. Engkau yang menenangkan kami. Engkau mengenal isi pikiran kami, Tuhan, bahkan sebelum kami berkata-kata. Ketika kami bangun atau ketika kami sedang terbaring, Engkau ada di situ menyertai kami. Karena kami berharga di mata-Mu. Kami umat kesayangan-Mu. Biarlah dengan bekal itu Tuhan kami mengarungi pelayaran hidup ini. Biarlah dengan bekal itu kami menjalani hidup kami dengan berani. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami. Berikanlah kami firman-Mu yang meneguhkan hati itu. Berikan kepada kami kerinduan untuk mencari Tuhan, mencari firman dan hadirat Tuhan. Juga pada kesempatan ibadah ini, Roh Kudus, kuasailah hati kami, terangilah pikiran kami, cerahilah kesadaran kami, dan mampukan kami untuk menjalani pesan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan tetap dalam bulan yang baru, tetap masih di dalam serial khotbah atau firman Tuhan tentang Joseph the Steward. Kita membaca sekarang pada gilirannya Kejadian 39 ayat 13 hingga 23. Kejadian 39 13 23. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan firman Tuhan ini. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu
Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, minggu lalu kita mendengar pesan bahwa orang yang bisa berkata tidak, say no kepada dosa adalah orang yang berhasil di dalam karya atau usahanya. Sebab dia bisa berkata tidak kepada dosa seperti Yusuf. Dia diberkati Tuhan. Tetapi sekarang kita patut bertanya kembali mengenai kebenarannya. Apa ya iya? Benarkah begitu? Sebab Yusuf itu sudah menyatakan tidak pada rayuan istri Potifar. Yusuf sudah say no kepada istri majikannya itu untuk berselingkuh. Dia sudah menolaknya dengan tegas. Tapi apa jadinya? Bencana malah mengunjunginya. Fitnah menyerbunya. Penjara menunggunya. Hukuman menantinya. Kejadian penanggalan baju seolah menjadi pertanda buruk bagi Yusuf. Dulu baju atau jubah maha indah hadiah ayahnya ditanggalkan sebelum dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Sekarang baju seragam kerjanya tanggal dan terpaksa ditinggalkan sebelum ia dilempar ke dalam penjara. Seolah-olah penanggalan baju menjadi pertanda buruk buat dia. Ibarat main ular tangga. Orang yang zaman dulu masih tahu main ular tangga. Ibarat main ular tangga, Yusuf sudah susah payah naik tangga, kerja keras di rumah Potifar sampai karirnya menanjak menjadi chief usher. Sekarang dia bertemu ular betina penuh dengan nafsu birahi dan tidak bisa menerima jawaban tidak, lalu main kotor dengan fitnahnya istri Potifar, sehingga Yusuf yang sudah naik tangga itu serut merosot ketemu ular, merosot sampai ke bawah, sampai di bilik terali besi. Ya harus mulai dari bawah lagi. Bagaimana ini? Masihkah kebenaran tentang keberhasilan tadi berlaku? Itu pertanyaan kita, bukan? Tetapi saudara, cerita yang kita baca hari ini sebenarnya memberikan jawaban pada pertanyaan itu. Kebenaran itu tetap berlaku.
malah berlaku dalam segala situasi. Yusuf memang dijatuhkan. Dia tidak henti-hentinya dalam kehidupan ini dibanting, terhempas ke bawah. Jubah kehormatannya ditarik, ditanggalkan orang tanpa dia melakukan sesuatu yang setimpal dengan itu. Tetapi, kata firman Tuhan. Perhatikan kata-kata berikut. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Meskipun Yusuf berada di bawah dan harus mulai dari bawah lagi, tetapi prinsip Tuhan membuatnya berhasil masih tetap berlaku. Orang boleh merampas jubahnya, tetapi tidak seorang pun bisa mengambil mutiara yang melekat pada hati Yusuf. Bajunya tanggal, tetapi imannya tinggal. Dia boleh pindah dari rumah besar Potifar ke penjara sempit, tetapi Yusuf tetap Yusuf. Kejujurannya, kerajinannya, kecerdasannya, bakatnya, kebaikannya, ketekunannya, keramahannya tetap melekat padanya dimanapun dia berada. No one can take away his worth. Dulu Potifar menyukainya. Sekarang sipir penjara terpikat pada kualitasnya. Waktu masih di rumah ayahnya, dia menjadi anak kesayangan. Lalu diiri, dibenci, dibuang. Ketika di rumah Potifar, dia jadi budak kesayangan. Lalu digoda, difitnah, sampai masuk penjara. Di penjara dia menjadi narapidana kesayangan. Jadi dari anak kesayangan menjadi budak kesayangan, lalu menjadi narapidana kesayangan. Kesayangannya nggak pernah hilang. Selalu jadi kesayangan. Selalu mendapat kepercayaan untuk mengepalai atau memimpin. Selalu dipasrahi tugas sebagai pengurus atau steward. Dimanapun dia berada, Tuhan membuatnya berhasil. Prinsip itu tetap berlaku. Hanya kalau ngomong-ngomong tentang berhasil, saudara-saudara, sekarang ini kata berhasil atau istilahnya kata sukses itu salah satu kata yang paling disukai. Kalau Anda mendengarkan podcast, YouTube, atau apapun juga, itu media sosial banyak membahas tentang sukses. Tapi bicara ngomong tentang sukses atau keberhasilan, pengertian berhasil itu harus diluruskan seperti yang Tuhan maksudkan. Semua orang suka pada kata berhasil atau sukses, suka di-wish agar sukses. Kita minta di-wish supaya kita sukses.
Kita suka menceritakan kisah sukses. Tetapi banyak orang mengisinya dengan pengertiannya sendiri. Bukan seperti yang Tuhan maksudkan. Nah, kisah kehidupan Yusuf memberitahu kita pengertian yang benar mengenai keberhasilan yang dari Tuhan. Pertama, keberhasilan yang dari Tuhan itu pasti sejalan seiring dengan kebenaran. Beriringan dengan hidup yang benar. Tidak curang, tidak berkhianat, tidak selingkuh, tidak main belakang, tidak kotor, sejalan dengan hidup yang berintegritas. Itu berhasil yang dari Tuhan. Sejalan dengan hidup yang benar. Tetap mengerjakan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Karena sadar bahwa God is watching us. Kita kenal lagu itu kan? God is watching us. Tuhan itu selalu sedang melihat kita. Ada sebuah film kuno tentang Yusuf yang melukiskan adegan istri Potifar sedang merayu Yusuf. Kemudian di ruangan itu ditunjukkan ada patung besar dewa Mesir. Lalu wanita itu melemparkan bajunya persis menutupi kepala patung itu sambil berkata, "Sekarang dewa tidak melihat kita lagi. Oleh karena itu, marilah tidur dengan aku." Sebab dewanya patungnya sudah ketutupan bajunya dia. Kemudian Yusuf menolak sambil berkata, "Tetapi Allahku melihat. God to whom I worship is watching us." Itulah integrity, saudara-saudara. Ketika tidak ada yang melihat, kita tetap tahu Allahku melihat. Orang yang sukses yang datang dari Tuhan adalah orang yang tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun gak ada yang lihat, gak ada yang muji, gak ada yang merhatikan, dia tetap akan melakukan apa yang benar. Pengertian yang kedua, keberhasilan yang dari Tuhan tidak berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti jalannya mulus, tiada hambatan. Justru sebaliknya. Sebab kalau Anda tegas menjawab tidak pada dosa, maka Anda akan berjumpa dengan orang yang tidak bisa mendengar jawaban tidak dari Anda. Anda akan ketemu lawan. Anda akan dimusuhi, digencet, bahkan dibawa dalam bahaya. Kalau Anda rajin bekerja, Anda akan jumpa rekan satu tim yang mengacaukan semua dengan kemalasannya. Kalau Anda baik hati, Anda akan bertemu dengan orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang. Selalu akan ada oposisi. Anda akan selalu dijumpai oleh tokoh antagonismu. Kalau itu sebuah cerita, Anda akan selalu bertemu tokoh antagonismu. No matter how hard you work, how nice you talk, how good
you are to people. Selalu ada kemungkinan orang yang menentangmu, mengolokmu, mencurigaimu, mendengkimu, membencimu, bahkan memusuhimu. Always ada. Tokoh antagonis di dalam hidup ini selalu ada, saudara-saudara. Itu yang ingin dikatakan dalam cerita ini. Oh, tentu saja baik kalau kita bisa menghindar dari orang-orang seperti ini atau menjauh dari mereka. Atau kita minta pada Tuhan supaya kita dijauhkan dari bad people. Doa Bapa kami kan bunyinya salah satu, jauhkanlah kami daripada yang jahat, termasuk orang jahat. Ya kan? Yang jahat termasuk orang jahat. Jadi kita bisa minta pada Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat termasuk orang jahat. Kita tidak perlu dekat-dekat dengan poisonous people. Stay away dari toxic people. Seperti Yusuf kabur dari istri Potifar, poisonous person. Kalau bisa, saudara, itu yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga sadar, karena satu dan lain hal, tidak selalu skenarionya bisa seperti itu. Bagaimana kalau orang-orang itu tetap ada di sekeliling kehidupan kita? Bagaimana jika Tuhan tidak kunjung menjauhkan mereka dari kita? Saudara-saudara, apabila itu skenarionya, apabila Tuhan tidak menyingkirkan mereka, bad people itu, maka sebenarnya Tuhan pasti sedang memakai mereka untuk melatih kita, menguatkan kita, membentuk kita, mengasah dan menempa kita. Mereka itu justru diperlukan dan harus ada untuk menggiring kita pada jalan keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu saja yang harus kita pegang. Kalau skenarionya Anda tidak bisa menjauh dari bad people, maka Anda harus yakin bahwa Tuhan sedang pakai mereka untuk kebaikan Anda sendiri. Sekarang yang terakhir, pengertian keberhasilan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, keberhasilan yang dari Tuhan itu sejalan dengan ketekunan dan kerja keras dari pihak kita. Tuhan memang membuat berhasil, tetapi tidak berarti Yusuf tidak berbuat apa-apa. Yusuf itu menunjukkan ketekunan yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Keberhasilan yang dari Tuhan itu seiring sejalan dengan ketekunan dan kerja keras dari pihak kita. Keberhasilan yang benar tidak jatuh dari langit, bukan lotre. Jangan berharap keberhasilan dari lotre, termasuk California Lottery. Tetapi menaburlah dengan air mata, kata Alkitab. Karena kalau kau menabur dengan air mata, kau akan menuai dengan sorak-sorai. Tanpa disadarinya, Yusuf sedang menjalani lorong sempit yang mengasah kesabarannya, menuntut ketekunannya, dan menghendaki kerja kerasnya, sehingga mutiara yang ada di dalam dirinya digosok makin mengkilap. Itu yang terjadi pada orang ini.
Bahkan kalau ia harus menjalani kemunduran, kemerosotan dalam permainan ular tangga tadi, dia merosot jatuh ke bawah. Dari anak turun jadi budak, sekarang jadi narapidana, merosot. Tidak jarang hidup ini membawa seseorang merosot seperti itu, saudara-saudara. Tetapi jikalau kita berada di jalan yang benar, on the right track, yakinlah penyertaan Tuhan tetap bersama kita walau kita sedang merosot di bawah. Itu yang ingin dikatakan oleh cerita ini. Kasih sayang Tuhan itu lebih berharga dari semua. Anda bisa kehilangan banyak hal, tapi jangan sampai kehilangan kasih sayang dari Tuhan. Benar? Kasih sayang Tuhan tetap tercurah pada orang yang berjalan on the right track. Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kesukaran dan kesulitan justru akan dipakai Tuhan berpihak pada kita, melayani kita, menghantar kita pada sebuah keberhasilan yang Tuhan sediakan. Yang penting adalah don't give up. Yang penting adalah jangan pernah menyerah. Tetap bertekun, andai kata kita di bawah. Meskipun andai kata kita sedang melorot atau merosot, apapun yang sedang kita kerjakan, kerjakan itu dengan tekun dan sepenuh hati. Oh, ini prinsip Alkitab yang penting, saudara, yang seringkali kelihatan sederhana. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sepenuh hati. Martin Luther King Jr. pernah melihat seorang penyapu jalanan. Orang ini melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Lalu Martin Luther mengusung figur orang ini di dalam khotbahnya. Lalu dia mengatakan kepada jemaat, penyapu jalanan itu menyapu layaknya Beethoven menggubah simfoni, dan layaknya Michelangelo memahat dan melukis karyanya. So, in everything you do, just give it your best shot. Apapun keadaanmu, pekerjaan apa yang ada di tanganmu, di hadapanmu, just give it your best shot. Lakukan yang terbaik yang kamu mampu. Itu pesan Martin Luther King Jr. kepada umatnya. Saudara sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang bisa mengalahkan perseverance dan persistence. Tidak ada. Anda punya bakat luar biasa, tapi kalau Anda tidak punya persistence dan perseverance, Anda tidak akan menang. Yang jauh lebih besar itu adalah peran perseverance dan persistence. Tuhan membuat Yusuf seperti itu tanpa dia sadari. Dan itu juga yang selalu dilihat orang pada Yusuf dimanapun dia berada. Apapun yang Yusuf kerjakan, termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah sebagai narapidana, Yusuf gave his best shot. Meskipun dia sedang merosot di bawah, meskipun dia sedang mengalami setback, mundur, dia tetap melakukan yang terbaik. Dan itu ada purpose-nya.
ada ucapan menarik dari James Caviezel. Anda tahu James Caviezel Jr. itu pemeran Yesus Kristus dalam film The Passion, Mel Gibson itu. James Caviezel pernah berkata begini, dan dia adalah seorang Kristen yang baik, aktor Kristen yang baik. Dia berkata begini, embrace each day with gratitude. For even in the darkest times, there is a glimmer of hope. Remember, every obstacle is an opportunity to grow. Every setback is a setup for a comeback. Every setback is a setup for a comeback. Yusuf sedang setback, mundur. Tetapi dia melakukan sesuatu untuk menyiapkan di masa depan. Dia comeback. Itu prinsip kehidupan, saudara-saudara, yang sedang diajarkan oleh cerita atau riwayat seorang pria yang luar biasa yang bernama Yusuf, Joseph, the steward. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya dan kita mewarisi pesan-pesan kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, ingatlah selalu, untuk orang-orang yang disayangi Tuhan, Tuhan akan membuat every setback menjadi jalan kita untuk